Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 Februari 2025, peringatan Santa Agatha. Disusun dan dibawakan oleh Frater Assolivo SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini mau mengajarkan kita tentang pentingnya iman dan keterbukaan hati terhadap karya Tuhan. Meskipun Yesus memiliki kuasa untuk melakukan mujizat dan membawa perubahan besar, namun ketidakpercayaan orang-orang Nazaret menghalangi mereka untuk mengalami kuasa itu. Dalam kehidupan saat ini, ada beberapa hal penting yang dapat kita petik sebagai pesan dari Injil hari ini. Yang pertama, ketidakpercayaan menghalangi berkat Tuhan. Di dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian ini, seringkali kita menghadapi situasi yang sulit, entah itu dalam pekerjaan, keluarga, atau masalah pribadi. Ketika kita terjebak dalam rasa takut, keraguan, atau kekhawatiran, kita mungkin kehilangan keyakinan bahwa Tuhan dapat menolong kita. Sama seperti orang-orang Nazaret yang tidak percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengubah keadaan mereka, ketidakpercayaan kita dapat menjadi penghalang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar untuk menanggalkan ketakutan dan keraguan kita. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari semua persoalan kita. Poin yang kedua, mengatasi persepsi lama tentang diri sendiri.
Orang-orang di Nazaret terjebak dalam persepsi lama tentang Yesus. Mereka mengenalnya sebagai anak tukang kayu dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dia adalah Mesias. Banyak kali dalam hidup kita terjebak dalam persepsi negatif tentang diri sendiri. Misalnya merasa tidak cukup baik, tidak layak menerima berkat, atau merasa tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Poin yang ketiga, buka hati untuk mengalami kuasa Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali terlalu sibuk atau terlalu fokus pada masalah kita, sehingga kita lupa untuk memperhatikan tangan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Kita mungkin sudah merasa putus asa atau terlalu berfokus pada kekurangan kita sendiri. Namun Tuhan selalu hadir, siap untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Poin yang keempat, terus berkembang dalam iman. Orang-orang di Nazaret tidak menerima Yesus karena mereka merasa sudah mengenalnya. Dalam hidup kita, seringkali kita merasa bahwa kita sudah tahu banyak tentang Tuhan atau sudah cukup dekat dengannya. Namun, iman kita tidak boleh berhenti berkembang. Tuhan ingin kita terus bertumbuh dalam pengetahuannya dan kedekatan dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ketidakpercayaan atau keterbatasan pandangan kita bisa menjadi penghalang bagi Tuhan untuk bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup kita. Namun, jika kita membuka hati, mengatasi ketakutan dan keraguan, serta terus-menerus mempercayakan hidup kita pada Tuhan, kita akan melihat hidup kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Mari kita hidup dengan iman yang penuh, terbuka untuk menerima karya Tuhan yang lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.